Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lautan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Panda yang menangis melihat Yaga Masamichi yang telah terbunuh di depan mata kepalanya sendiri. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 148 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 148 ini, Maki kembali ke kediaman klan Zenin dan mengambil alat-alat kutukan. Tapi secara mengejutkan, dia malah dihadang oleh ayahnya sendiri dan pertempuran pun tidak dapat terelakkan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 148 ini adalah persiapan sempurna. Pada awal scene, kita diperlihatkan Naoya yang menyapa Maki yang telah kembali ke kediaman keluarga besar mereka. Pemuda tersebut juga sempat menghina penampilan dari gadis itu yang sebelumnya telah terkena luka bakar. Maki tidak mengira jika Naoya bisa membedakan wanita hanya dari wajahnya saja, karena menurutnya penyihir itu awalnya hanya melihat para wanita dari sisi pantat mereka. Naoya kembali bertanya, apa yang akan gadis itu lakukan? Menurutnya, Maki tidak akan bisa memakai teknik kutukan ataupun melihat arwah terkutuk. Di sisi lain, wajahnya itu adalah satu-satunya kelebihan yang dia miliki, dan sekarang itu sudah hancur. Naoya yakin jika gadis itu tidak akan bisa menemukan pasangan hidup dengan mudahnya. Dia pun menawari Maki, haruskah dia menghajarnya sama seperti dulu? Maki yang ditanya itu hanya diam. Penyihir tersebut kembali bertanya, apa yang akan gadis itu lakukan? Apakah dia akan ikut dengan Okkotsu dan Megumi? Beberapa saat kemudian, Maki berjalan menuju lorong bawah tanah untuk mengambil senjata-senjata terkutuk. Dalam perjalanannya itu, dia bertemu dengan ibunya. Ibunya tersebut meminta agar anaknya itu mau kembali. Dia memberitahu jika mereka tidak memperbolehkan akses ke dalam gudang kutukan. Tapi sambil menunjukkan kunci pembuka, Maki memberitahu jika ketua mereka sudah memberikan izin kepadanya. Yang dimaksud ini Megumi ya guys. Beberapa saat sebelumnya juga, Maki berbicara dengan penyihir itu soal kursi kepemimpinan dalam klan Zenin. Awalnya Megumi menolak jabatan tersebut karena menurutnya itu terlalu melelahkan. Tapi menurut Maki, ini bukanlah hal yang bisa dia tolak begitu saja. Maki meminta juniornya itu untuk menerima jabatan tersebut. Sebelumnya, Naobito berkata kalau dia akan mewariskan semua aset klan Zenin kepada Megumi, baik itu dari uang hingga alat kutukan. Jika Megumi menjadi ketua klan yang baru, maka dia juga akan menerima informasi dari ketiga klan dan markas Jujutsu pula, dan itu akan membuat perbedaan besar pada posisi mereka mulai sekarang. Tapi dengan lesunya, Megumi bertanya balik, kenapa tidak Maki saja yang menerima jabatan itu? Sontak saja Maki mengomelinya dan memberitahu kalau tak akan ada yang setuju dengan dirinya yang sekarang ini. Sedangkan untuk Megumi, dia telah mewarisi teknik turun-temurun dan menguasai domain expansion. Bahkan Gojo Sensei mengawasinya pula. Maki meminta juniornya itu untuk segera memutuskan. Megumi bertanya, apakah persetujuan dan yang dipikirkan klan Zenin itu penting? Menurutnya, semua keuntungan yang seniornya katakan barusan, harusnya Maki-san juga bisa mendapatkannya selama dia menjadi ketua. Namun Maki memberitahu jika dia masih belum cukup layak dengan jabatan tersebut. Kalau memang dia yang dipilih, Maki merasa jika dia juga belum bisa mengisi ruang mengganti Mai. Mendengar hal itu membuat Megumi paham akan kondisi tersebut. Balik lagi ke cerita sekarang. Maki yang bertemu dengan ibunya di dalam lorong itu tetap berjalan menuju lokasi gudang peralatan, dan kejadian tersebut membuat ibunya meneriakinya untuk berhenti. Ibunya bertanya, kenapa anaknya itu selalu begini? Dia memohon untuk sekali saja dalam hidup Maki agar anaknya itu bisa membuatnya merasa bangga. Tapi penyihir tersebut tetap berjalan pergi tanpa berkata apapun. Kemudian Maki membuka gembok yang mengunci pintu gudang dan dia pun memasuki ruangan itu. Namun secara mengejutkan, bukan alat-alat kutukan yang dia lihat, melainkan ayahnya yang sedang duduk menunggu kedatangannya. Kejadian itu membuat Maki begitu kaget.
Tuan Ogi memberitahu jika di sini tidak ada alat kutukan. Dia sudah menduga jika anaknya tersebut berencana untuk membuang semuanya dan kembali bersama para pemberontak. Yang mengagetkannya lagi adalah ada Mai yang juga sudah terluka tidak berdaya. Penyihir itu bertanya kepada kembarannya tersebut, kenapa dia mau sampai ke sini? Shin berpindah sebentar ke Naoya yang sedang berbicara dengan Jinichi. Jinichi bertanya soal rencana yang Naoya pikirkan. Menurutnya, penyihir itu lebih baik mengatakannya dari awal, karena langkah ini terkesan buru-buru saja. Bagi Jinichi, Fushiguro Megumi masih lebih layak daripada penyihir tersebut. Ada banyak yang mendukungnya. Melihat ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan dengan klan Gojo. Tapi mereka tidak bisa setuju dengan menyerahkan semua aset klan kepada Megumi. Sambil sewot, Naoya bertanya, terus kenapa mereka lambat sekali dalam bertindak? Jinichi memberitahu jika Fushiguro Megumi sudah membuat hubungan baik dengan klan Gojo dan juga dengan Norita Shikamo, ketua dari generasi selanjutnya dari klan kamu. Jika mereka membunuhnya tanpa ada alasan yang bagus, itu hanya akan memperburuk posisi mereka di antara klan yang lainnya, dan mereka akan tertinggal jauh di dalam perebutan kekuatan. Naoya paham dengan pembicaraan mereka, tapi yang membuatnya bingung adalah kenapa harus sekarang. Jinichi bingung, apakah rekannya itu tidak memperhatikan peringatan dari markas Jujutsu. Saat ini Gojo Satoru telah dikeluarkan secara permanen dari dunia Jujutsu karena dia dianggap sebagai komplotan dalam insiden di Shibuya. Bahkan membuka segelnya akan dianggap sebagai tindak kriminal juga. Bagi Jinichi tidak mungkin mereka tidak memanfaatkan kondisi ini dengan maksimal. Mereka sepakat untuk mengeksekusi Fushiguro Megumi, Zenin Maki, dan Zenin Mai karena ketiga penyihir itu telah bersekongkol untuk membebaskan Gojo Satoru. Mendengar penjelasan tersebut membuat Naoya tersenyum. Menurutnya, membunuh putrinya sendiri pasti akan memberikan kredibilitas lebih tinggi untuk Ogi. Dan dengan begitu, kepercayaan markas Jujutsu pada klan mereka akan jadi semakin kuat. Tapi yang membuat Naoya penasaran adalah, apakah Paman Ogi akan setuju dengan itu semua? Jinichi memberitahu jika Ogilah yang awalnya menawarkan rencana itu kepada mereka. Di lokasi gudang bawah tanah sendiri, Zenin Ogi mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Dia mengeluarkan teknik rahasia, Falling Blossom Emotion. Teknik ini bisa mencegah teknik musuh dengan menyelimiti tubuh dan pedang menggunakan energi kutukan. Ogi bisa mengerahkan teknik tersebut sebagai alat untuk melawan domain expansion. Dalam persiapannya untuk kemungkinan terburuk saat dihadapan dengan alat kutukan yang tidak diketahui dari Maki atau Mai, sambil bersiap untuk menyerang sekuat tenaga. Dia masih siaga untuk situasi yang tak terduga. Sedangkan Maki mengeluarkan sebuah pedang terkutuk, karya emas Kumiya Juzo. Alat ini bisa menyerap benturan dari energi kutukan pada mata pisaunya dan membatalkannya sesuai keinginan sang pengguna. Maki memanfaatkan fakta jika lawannya ini tidak tahu akan kemampuan dari alat terkutuk yang dia pakai. Dia berencana untuk menantang ayahnya, dan setelah serangan kedua atau ketiga, dia akan memberikan serangan penutup. Zenin Ogi bertanya, apakah anaknya itu tahu jika kakaknya lah yang dipilih sebagai ketua klan, bukannya dirinya ini? Maki merasa jika itu karena ayahnya ini adalah orang buruk yang tidak keberatan untuk membunuh anaknya sendiri. Lalu dengan cepat Tuan Ogi melancarkan tebasan pedangnya. Dengan susah payah Maki mencoba menahan serangan itu. Namun ketika Zenin Ogi mencoba menyudutkan penyihir itu, secara mengejutkan Maki membalikkan keadaan dengan memotong pedang tersebut dan kemudian maju untuk memberikan serangan penutup. Kejadian itu membuat Zenin Ogi begitu terkejut. Akan tetapi ketika Maki melancarkan serangan penutupnya, secara tak terduga Tuan Ogi berhasil membalikkan keadaan dan menebas penyihir itu menggunakan pedangnya yang telah patah tersebut. Maki yang menerima serangan itu begitu kaget. Bagaimana bisa pedang yang dia patahkan barusan bisa digunakan untuk menebasnya? Di luar dugaan, ujung dari patahnya pedang itu seperti mengeluarkan kobaran layaknya api. Zenin Ogi memberitahu alasan kenapa dia tidak bisa menjadi ketua tertinggi adalah karena kedua anaknya itu yang mereka sebut sebagai kegagalan. Dan akhirnya Maki berhasil dikalahkan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Maki akan mampu membalikan keadaan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 148 telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 148 yang edisinya memperlihatkan Zenin Ogi yang berhasil mengalahkan anaknya Maki menggunakan teknik rahasia dari pedang yang dia keluarkan. Pertarungan sampai mati antara ayah dan anak terjadi dan membuat Maki dapat dikalahkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.